Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Mukhlis, dosen tetap non-PNS BLU Fakultas Hukum Untirta Serang dan kader NU yang aktif di Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Saya ingin meminta keadilan kepada Bapak Presiden Jokowi, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Menpan RB ad interim Profesor Mahfud MD, PLT Kepala BKN RI Bapak Bima Haryawi di sana, Bang Ahmad Sahroni, Bang Hotman Paris, dan Pak Menteri Nadiem Makarim atas ketidakadilan yang terjadi kepada saya oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Biro SDM, Kemendikbudristek, dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Hal ini bukan bersifat politis, tapi murni saya mencari keadilan yang tidak saya dapatkan setelah melalui proses panjang yang sesuai SOP di Kemendikbudristek. Berikut saya bacakan kronologisnya. Tanggal 6 Juli saya daftar seleksi akun di sscnbkn.go.id. 20 Juli 2021 upload seluruh berkas persyaratan di website sscnbkn.go.id. Akhir Juli 2021 pengumuman hasil seleksi administrasi 11 sampai dengan 12 Agustus 2021. Wakil Dekan 1 FK yang bernama Desdiani, Wakil Dekan 2 yang bernama Siti Darifah mendatangi bagian kepegawaian Untirta Dian Kesuma agar syarat berkas administrasi saya atas nama Dr. Muhammad Fauzan Mukhlis MHKes digagalkan. Namun Dian Kesuma menolak karena berkas administrasi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Dosen asisten ahli S1 profesi dokter S2 hukum kesehatan. Ini saya mendapatkan informasinya dari Ibu Hajah Eli Amalia, prodi keperawatan. Namun ada seorang pelamar yang ikut testing CPNS 2021 atas nama Mukhlidah Hanun Siregar SKM MKM diloloskan administrasinya oleh Dian Kesuma kepegawaian Untirta karena ditekan oleh WR2 Untirta. Walaupun tidak sesuai ketentuan administrasi yang dibutuhkan S2 ilmu gizi / S2 gizi klinik dan lolos CPNS 2021 dengan status P/L. 7 Oktober 2021 sebelum hari H ujian, saya diminta untuk datang lebih awal jam 1 siang ke tempat ujian SKD karena diberitahukan oleh Ibu Hajah Eli Amalia ada indikasi bakal digagalkan berkas administrasinya oleh Kaprodi FK Untirta yang bernama Erni Trisnasari yang tercatat sebagai Tendik non PNS di Untirta. NIK-nya 2014-115-2004 yang menjabat Kaprodi FK Untirta yang dimana aturannya hanya boleh dijabat oleh ASN atau PNS. 8 Oktober 2021 ujian SKD datang lebih awal jam 1 sesuai arahan Ibu Eli Amalia dan saya alhamdulillah lolos SKD dengan nilai TWK 95, TIU 120, TKP 173, total 388 peserta SKD tunggal. 4 Desember 2021 ujian SKB CBT lolos sesuai PG Literasi Dikbud 10, Bahasa Inggris 5, Pemecahan masalah 14, Dimensi Psikologi 154. 6 Desember 2021 sampai dengan 8 Desember 2021 di antara tanggal tersebut dosen gizi atas nama Fahrudin Perdana SGZ MSI dipanggil oleh Dekan Fakultas Kedokteran Untirta Siti Farida, Wakil Dekan 1 FK Untirta Desdiani untuk mengetahui latar belakang saya. Dan dari situ terucap akan memberikan nilai minimal dalam wawancara dan mikro teaching. Tidak akan diluluskan nilainya kepada saya, Muhammad Fauzan Mukhlis. Fahrudin Perdana juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Dr. Omat Rahmat SPOT Kaspain, Wakil Dekan 3 FK Untirta. 9 Desember 2021 ujian SKB Mikro Teaching
saya menampilkan RPS, PowerPoint, simulasi kuis lewat Kahoot, dan menjawab semua pertanyaan penguji. Hasil ujian tidak langsung diumumkan secara live sesuai arahan rapat panitia pusat Kemendikbudristek dalam rapat online di PowerPoint. 13 Desember 2021, ujian wawancara yang harusnya dilaksanakan tanggal 7 Desember 2021 karena gangguan teknis dari Kemendikbudristek, saya menjawab semua pertanyaan penguji. Hasil ujian tidak langsung diumumkan secara live sesuai arahan rapat panitia pusat dalam rapat online di PPT. Tanggal 9 Desember dan tanggal 18 Desember 2021, saat ujian micro teaching dan wawancara atas arahan Wakil Dekan 3 FK Untirta untuk membuktikan kesaksian Fakhrudin Perdana, SGJ MSI, dosen Prodi Gizi FK Untirta, bahwa Dekan Untirta Siti Farida dan Wakil Dekan 1 Desdiani akan memberikan nilai minimal dan tidak akan meluluskan saya penilaian secara subjektif agar merekam proses micro teaching dan wawancara secara audio untuk nanti sebagai alat bukti dilaporkan ke Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek untuk dilakukan penilaian ulang secara objektif, walaupun memang tidak diperbolehkan dalam rapat panitia pusat Kemendikbudristek secara online, tetapi karena sudah mendapatkan laporan dan ada saksi, maka rekaman tersebut saya lakukan. Tanggal 25 Desember 2021, di akun sscnbkn.go.id, saya Muhammad Fauzan Mukhlis muncul keterangan Anda dapat melakukan sanggah pada tanggal 26 Desember 2021 jam 4.18 lewat 3 detik sampai 29 Desember 2021 jam 4.18 menit 3 detik. Tanggal 27 Desember 2021, saya Muhammad Fauzan Mukhlis menyanggah dan dengan melampirkan surat revisian nilai wawancara dan micro teaching dari Rektor Untirta nomor B-UN4321-KP.02.00/2021 secara upload via akun sscnbkn.go.id. Tanggal 7 Januari 2022 muncul jawaban sanggah di akun sscnbkn.go.id bahwa skor mentah wawancara dan micro teaching saudara sudah sesuai. Nilainya 11 wawancara, micro teaching 10,5. Saudara dinyatakan tidak memenuhi ambang batas passing grade dan subtes wawancara 12. Untuk wawancara passing grade-nya, micro teaching 12 juga untuk passing grade-nya. Demikian kronologi ini dibuat berdasarkan kejadian yang sebenar-benarnya dengan melampirkan bukti-bukti yang valid dan saksi yang bisa dihadirkan. Saya memohon agar Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek memberikan penilaian ulang hasil wawancara dan micro teaching saya secara objektif melalui rekaman Zoom pada tanggal ujian micro teaching 13 Desember 2021, wawancara 19 Desember. Dan saya mohon agar dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 FK Untirta, serta Kepegawaian Untirta. Setelah melihat hasil berita acara penilaian ulang, wawancara dan micro teaching, ada beberapa hal kejanggalan. 1. Surat dari Inspektorat Jenderal nomor 5182-RHS-MIRING-G6-WS.00.02/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang hasil audit tujuan tertentu atas dugaan adanya penyimpangan prosedur seleksi penerimaan CPNS 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Provinsi Banten. Sebagai tindak lanjut atas aduan saya Muhammad Fauzan Mukhlis ke Inspektorat Jenderal yang sudah ditandatangani dan diakui oleh Rektor Untirta bahwa memang benar terjadi adanya konflik kepentingan dari penguji, yaitu Dekan Fakultas Kedokteran Untirta Siti Farida, Wakil Dekan 1 FK Untirta Desdiani, itu tidak pernah diberikan kepada saya dan kuasa hukum saya Ibu Dewi Rayati SHMH. 2. Ada Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Lindung Sirait
yang tidak transparan dan mencoba menutupi hasil investigasi yang bertolak belakang dengan hasil audit yang ada. Dengan merotasi inspektur investigasi lainnya yang turun langsung ke Untirta ke bagian lain di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, yang akan memberikan rekaman hasil wawancara dan temuan investigasi ke kami selaku kuasa hukum Muhammad Fauzan Mukhlis. Sedangkan orang yang bernama Mukhlidah Hanun Siregar, orang titipan Wakil Rektor 2 Untirta Kurnia Nugraha, Dekan FK Untirta Siti Farida, Wakil Dekan 1 Desdiani, Wakil Dekan 2 Siti Darifah, diloloskan berkas seleksinya oleh Kepegawaian Untirta Dian Kesumawati atas instruksi Wakil Rektor 2 Untirta, Dekan FK Untirta, Wakil Dekan 1 FK Untirta, Wakil Dekan 2 FK Untirta, dan sekarang sudah menerima SK CPNS dan SK PNS 2021 di FK Untirta, walaupun berkasnya tidak sesuai formasi di Untirta Serang, yaitu S2 Ilmu Gizi atau S2 Gizi Klinik. Padahal yang bersangkutan itu lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, S2 Magister Kesehatan Masyarakat. Bisa dicek di PD Dikti dan saya pun mempunyai bukti validnya bahwasanya yang bersangkutan itu S1-nya SKM di UIN Jakarta, S2-nya Magister Kesehatan Masyarakat di UI. Dan perlu diketahui bahwa Sarjana Kesehatan Masyarakat itu organisasi profesinya adalah IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan Sarjana Gizi itu organisasi bernama Persagi, Persatuan Ahli Gizi. Jelas itu pelanggaran administrasi jika diloloskan berkasnya, dan ini merupakan suatu pelanggaran yang sistematis karena didukung oleh pejabat-pejabat yang disebutkan tadi. 3. Berdasarkan aturan yang ada, yaitu Permendikbud nomor 73 tahun 2015 tentang penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 11 angka 8 yang menyatakan apabila hasil pemeriksaan laporan masyarakat tersebut benar, maka keputusan dan atau tindakan pejabat atau pegawai yang dilaporkan perlu ditinjau kembali. Artinya harus ada pengulangan ulang dari wawancara dan micro teaching. Sedangkan yang diulang secara resmi kepada saya Muhammad Fauzan Mukhlis hanya wawancara ulang saja dengan nomor surat resmi 62000-A3-KP.01.01/2022. Hal wawancara CPNS dosen tahun 2021 tanggal 29 September 2022. Waktu pelaksanaan micro teaching, waktu pelaksanaan wawancara ulang tanggal 30 September 2022 hari Jumat jam 10 sampai dengan selesai. Untuk micro teaching tidak ada pengulangan resmi seperti wawancara. Jadi micro teaching tim inspektorat ini melakukan penilaian ulang dengan cara 1. Penilaian lewat rekaman yang sudah jelas ada konflik kepentingan yang sudah diinvestigasi dan diaudit oleh tim Inspektorat Jenderal Untirta. Yang langsung turun ke sana adalah Ibu Ivo Fauziah dan juga Pak Agus Prayogi. Dengan nomor surat dari Inspektorat Jenderal nomor 5187-RMIR-GG6-WS.00.02/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang hasil audit tujuan tertentu atas dugaan adanya penyimpangan prosedur seleksi penerimaan CPNS pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Provinsi Banten. 2. Penilaian ulang micro teaching lewat hasil rekaman yang sudah jelas diinvestigasi dan diaudit bermasalah oleh tim Inspektorat Jenderal yang datang pada saat itu Ibu Ivo Fauziah, dilakukan oleh Dr. Veda Anissa Makiah SPDS MKes. Penilai 1 adalah Wakil Dekan 1 FK UPN Veteran Jakarta. 2. Dr. Isniani Ramadhani Sekar Prabini MH. Penilai 2 dosen FK UPN Veteran Jakarta. Tidak dilakukan secara resmi seperti penilaian ulang wawancara.
karena ada kecurigaan dari pihak klien kami bahwa kedua orang tersebut merupakan kolega daripada Dekan FK Untirta Siti Farida dan Wakil Dekan 1 FK Untirta Desdiani. Berdasarkan saksi Wakil Dekan 3 FK Untirta, Dr. Omat Rahmat Hasbullah SPOTK Spain Mkes. Kami menilai di sini ada unsur kesengajaan untuk menghambat klien kami oleh tim Inspektorat Jenderal Lindung Sirait dan Biro SDM Hanjar Basuki agar klien kami tidak dilakukan penilaian ulang mikroteaching secara resmi. Ini tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 73 tahun 2015. 3. Adanya indikasi upaya untuk melindungi Rektor Untirta, Wakil Rektor 2 Untirta, Dekan FK Untirta, Wakil Dekan 1 FK Untirta, Wakil Dekan 2 FK Untirta dari tuntutan hukum secara perdata dan pidana oleh tim Inspektorat Jenderal Lindung Sirait dan Biro SDM Hanjar Basuki dengan tidak memberikan surat hasil audit Inspektorat Jenderal Untirta nomor 5187-WS-G6-WS-WS.00.02-2022 tanggal 14 Juni kepada kami selaku kuasa hukum Saudara Muhammad Faujan Mukhlis. 4. Biro SDM Hanjar Basuki sangat lamban dalam merespon. Bahkan kami selaku kuasa hukum telah melayangkan 3 somasi. Baru direspon setelah klien kami dan orang tuanya menulis surat resmi dan tembusan ke Presiden Jokowi, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dr. Insinyur Hetifah Saifudian MPP, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim BA/MBA, Menpan RB ad interim Profesor Dr. Muhammad Mahfud Mahfudin SHSU MIP, PLT Kepala BKN Dr. Insinyur Bima Harya Wibisana MSIS, Kabiro SDM Kemendikbudristek Dr. Diah Ismiati MED, dan Sekjen Kemendikbudristek Insinyur Suharti MA PhD dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Saya waktu itu mau menghadap ke Ibu Irjen, tetapi selalu tidak bisa dan dihalang-halangi untuk berbicara tentang permasalahan ini. Dan saya mohon agar dilakukan penilaian ulang mikroteaching secara resmi kepada saya, bukan melihat dari hasil rekaman yang sudah jelas ada konflik kepentingan dari para pejabat Untirta. Demikian kronologis yang bisa saya sampaikan. Jika apa yang sudah saya bacakan ini tidak benar, maka saya siap dikeluarkan secara tidak hormat dari Untirta Serang sebagai dosen. Namun, jika apa yang sudah saya sampaikan ini benar adanya, saya mohon agar Bapak Presiden Jokowi, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Menpan RB ad interim Profesor Mahfud MD, PLT Kepala BKN RI Bima Harya Wibisana, Bang Ahmad Sahroni, Bang Hotman Paris, dan Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim mengawal dan memberikan hukuman kepada para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Saya pun meminta surat hasil audit investigasi oleh Ibu Ivo Fauziah dan tim yang sudah turun ke Untirta dan ditandatangani oleh Rektor Untirta Serang agar menjadi bukti saya untuk melaporkan para pihak yang terlibat ke Polda Banten, baik secara pidana ataupun perdata, karena mereka semua sudah melanggar aturan dan berlaku tidak sesuai dengan etika dan juga marwah pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga keadilan bisa ditegakkan dengan adanya video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 19 Mei 2023, Muhammad Faujan Mukhlis.